Mas Doni. Tadi penyampaiannya sangat lengkap, sangat banyak, dan sedikit yang kemudian coba saya uraikan. Apa yang disampaikan Mas Doni bahwa sejak zaman Homo sapien ini ketertarikan terhadap konsep kosmologi ini sudah muncul, dan kemudian keris berubah fungsi dari yang tadinya sebagai senjata fungsional, misalnya senjata tusuk atau kemudian senjata tikam, menjadi senjata yang bersifat sebagai sakral atau kemudian pusaka, dan kemudian banyak makna yang disematkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi pada malam hari ini, mungkin sebelum sesi pertanyaan, saya ingin dua narasumber ini memberikan satu pandangan yang kemudian akan memantik diskusi kita pada malam hari ini. Tadi Kiai Sastro dan kemudian Mas Doni sama-sama bersepakat bahwa kemudian keris dan kosmologi Jawa ini merupakan satu tata keselarasan hidup. Jadi ada keseimbangan mengenai jagat besar atau jagat gede, kemudian dengan jagat cilik, makro dan kemudian mikrokosmos. Nah, konsep-konsep ini dibangun, ada simbol, ada isyarat, ada falsafah, dan berbagai hal sesuai dengan konsep filsafat timur, yang kemudian itu mewujud dalam konteks budaya benda yang nyata, yang mewujud dalam bentuk keris, maupun kemudian mewujud dalam ritual maupun kemudian tradisi. Nah, ada satu kondisi di mana hari ini misalnya banyak pemaknaan atau kemudian nilai-nilai luhur itu yang tidak tersampaikan kepada publik. Jadi kemudian ada disinformasi, ada yang kemudian melihat misalnya seperti kasus pawang hujan kemarin di Mandalika itu dianggap sebagai satu tradisi yang mohon maaf misalnya bertentangan dengan agama. Bagaimana kedua narasumber menanggapi hal ini? Saya dulu, Mas. Monggo, silakan. Jadi memang gini ya, perkembangan sekarang ini yang namanya tradisi dengan segala produknya, baik yang material maupun yang imaterial, itu mengalami dua tekanan, Mas. Jadi satu sisi adalah tekanan dari yang disebut dengan modernisme, rasionalisme, yang dari sisi kiri. Dari sisi kanan menghadapi tekanan dari puritanisme agama, terutama Islam, gitu ya. Nah, dari dua tekanan ini sama-sama memandang tradisi dengan segenap sistem nilai, spirit, dan konstruk pemikiran yang ada di dalamnya secara pejoratif, ya, dipandang secara pejoratif, nyinyir, gitu ya. Yang orang modern menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya tradisional itu dianggap sesuatu yang mistis, kuno, gitu ya. Terus kemudian irasional, sehingga harus ditinggalkan, gitu. Nah, dari sisi kanan itu dianggap ngotori agama, bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Ujungnya juga harus ditinggalkan. Kedua tekanan inilah yang menyebabkan nilai-nilai luhur yang sebetulnya syarat dengan kearifan-kearifan, sistem pengetahuan, norma, nilai, yang kalau didalami itu juga sebetulnya relevan dengan nilai-nilai agama maupun spirit yang dikandung di dalam modernitas itu sendiri menjadi hilang, gitu. Nah, ibaratnya kalau saya sering ngomong bahwa tradisi yang dengan seluruh sistem pengetahuan yang ada di dalamnya itu seperti mata air, Mas. Mata air yang mengeluarkan air jernih untuk kehidupan. Nah, detik ini sudah tersumbat. Tidak hanya mata airnya yang tersumbat, tapi gorong-gorong yang mengalirkan mata air jernih ini juga tersumbat. Sehingga oase kehidupan kita, gitu, oase kebudayaan kita ini akhirnya dialiri oleh air-air kotor, disumbat oleh sampah-sampah peradaban, gitu. Sehingga akhirnya ya setiap hari kita bersuci, mandi, minum, ibaratnya begitu. Dengan air comberan yang terkumpul di apa itu ya, di danau kebudayaan itu, karena sumber mata airnya sudah tertutup dan gorong-gorong yang mengalirkan mata air ini juga sudah kotor. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk membuka sumbatan ini supaya mata air ini bisa kembali mengeluarkan mata air dan gorong-gorong yang tersumbat sampah ini
bisa kembali bisa mengalirkan mata air itu. Nah, sehingga anak-anak muda sekarang ini bisa kembali menyerap dan menggunakan mata air yang jernih ini gitu ya untuk diolah kembali, diproses, di bahasa saya sih direkonstruksi dan diaktualisasi untuk menjawab realitas kekinian. Karena kalau semata-mata mengandalkan paradigma dan pola pikir sistem pengetahuan yang modern, itu ya kita akan menjadi masalah terus-terusan, Mas, karena modernitas itu sendiri juga sudah dikritik oleh kaum modern yang rasional positivistik itu, yang melahirkan madhab kritis yang ada di Jerman, melahirkan postmodernisme dan lain sebagainya, yang intinya mengatakan kegagalan modernisme dalam mengatasi kehidupan manusia ini. Bahkan sebagian menganggap modernisme justru menjadi biang keladi kerusakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merusak tatanan harmoni dalam hubungan mikrokosmos dan makrokosmos itu. Maka saya sangat senang malam hari ini bisa ngangsu kawruh dengan para pecinta kebudayaan Nusantara. Ya. Menurut saya ini para penggerak kebudayaan Nusantara, tidak sekedar kebudayaan, yang mencoba tidak menggali tapi menutup sumbatan sumber mata air itu dan membersihkan gorong-gorong itu dari sampah peradaban supaya generasi sekarang ini bisa menyerap kembali air jernih yang sebetulnya sudah ditinggalkan oleh orang-orang itu, oleh para leluhur kita. Jadi timbulnya perdebatan soal pawang hujan yang kemarin itu dan lain sebagainya itu ya karena pandangan-pandangan pejoratif terhadap tradisi dengan segala sistem nilai dan sistem pengetahuan yang ada di dalamnya gitu ya. Karena arogansi modernitas di satu sisi dan arogansi puritanisme agama di sisi yang lain. Saya kira itu Mas tanggapan saya. Baik, silakan Romo Doni. Ji, Mas Manbun, Mas Unggul. Menyambung dari yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, Kiai Sastro Ngatapi. Bahwasanya memang kebetulan saya sempat baca status Facebook Panjenengan yang membahas ini tentang apa. Kok kalau mengontrol hujan dengan teknologi pesawat dan lain-lain kenapa boleh, tapi kok dengan penghujan kok dinain? Apakah memang yang tradisional ini tidak boleh hidup, hanya yang baru-baru saja, ya seperti kita mau diputus dari mata air tersebut. Nah ini juga saya mungkin juga titip ke wacana ke Mas Unggul juga ke kawan-kawan yang lain. Karena ada khususnya di perkerisan ya, ada gerakan yang melarang untuk mengurusi yoni, untuk mengurusi spiritualitas dalam perkerisan. Nah, perkeris itu hanya dilihat indah saja dari art murni ya, dari seni art seni murni, lalu hanya dilihat dari semiotiknya saja mana-mana. Jangan diarahkan ke hal yang lain. Nah itu juga tidak dapat diterima karena nanti mata airnya mati. Karena spiritual itu bukan lalu disambungkan ke musyrik syirik, tidak. Justru tadi ketika kita bicara ruwa bineda, ketika kita bicara perpasangan atau Einstein bicara relativitas ya, kekekalan energi MC kuadrat, itu tidak terpisahkan antara materi dengan energi. Jadi tidak terpisahkan antara dunia lingga dengan yoninya. Jadi saya titip itu kode keras ya Mas Unggul ya. Paham maksud saya ya? Ada gerakan yang begitu. Jadi seakan-akan ketika kita membahas yoninya keris itu pasti musyrik. Padahal itu kan sisi knowledge dan sisi science itu kan science-nya masih lama ngejar. Itu misalnya zamannya Leonardo da Vinci itu ngorek-orek sketch gitu ya, ada radio, telepon, TV, bahkan helikopter. Pada zamannya Leonardo da Vinci dibilang gila. Lalu zaman sekarang siapa yang menyatakan dia gila? Wong yang di sketsakan itu sekarang hadir semua, kita pegang, ada di sekitar kita. Nah, inilah konsep sebenarnya knowledge dengan science ini harus seimbang, dan knowledge sebagai mbah ya, sebagai mata air itu tidak boleh disumbat karena science ini sebenarnya nyusu sama knowledge. Jadi science bisa berkembang maju karena raw materialnya, bahan mentahnya sebenarnya knowledge. Jadi kita memusuhi kearifan lokal, memusuhi suatu hal yang bermakna spiritual, itu sebenarnya sama saja dengan kita menutup
knowledge sama saja dengan bunuh diri massal, yaitu sains tidak akan berkembang. Misalnya di Jerman itu sudah ada alat teleportasi yang di film-film itu baru science fiction baru digambarkan di film ya, Star Wars, Star Trek gitu. Teleportasi alatnya sudah di Jerman, bisa di googling. Dulu sekarang sudah ada Google ya, dulu belum ada. Itu benda di sini relaynya misalnya gelas air. Nah, receivernya di sana itu sudah bisa memindahkan. Tapi belum sempurna itu alat. Di sana itu menjadi lelehan kuarsa kaca ya dan lelehan H2O air. Memang belum sempurna. Tapi alat tersebut adalah suatu pencapaian sains yang terinspirasi dari santet, dari knowledge, dan itu adalah kearifan lokal ya, yang tidak melulu harus dikaitkan ke negatif atau ke musyrik atau ke satanisme, tidak perlu. Jadi seakan-akan ada gerakan kita disuruh putus dari akar, dari mata air kita itu kita suruh minum air kotor agar kita jadi jumut, jadi bodoh, atau bahkan kita pulang ke zaman Dark Age yang seperti terjadi di Eropa. Meanwhile, sementara itu mereka mempelajari. Saya S1 saya filologi ya, naskah kuno. Saya mengerjakan naskah-naskah itu banyak sekali dana hibah dari yayasan-yayasan, badan-badan, dunia dana hibahnya besar sekali. Nah, hasil penelitiannya disimpan oleh mereka. Jadi kita seperti tidak boleh berakses ke pengetahuan asli kita, nulis-nulis murni mata air kita, spiritual kita, tapi mereka yang menyimpan. Di satu sisi kita malah disuruh musuhi itu. Bahkan mau sinau keras saja nggak boleh ngurus Yoni, itu kan repot ya Mas Unggul ya. Itu mungkin sedikit curhatan dan ada tanda kutip kode keras dari saya titip Mas Unggul mungkin ke kawannya, ya kawan-kawan lah. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Matur nuwun Mas Unggul. Semoga kode keras saya nyampe. Monggo, ada ide atau gagasan lagi yang lain? Kalau tidak, ini kita sudah jam 22:37. Bagaimana Pak Tony? Jadi Mas, cukup saya kira. Baik. Saya tutup aja nanti ya. Baik. Demikian Bapak dan Ibu peserta webinar dengan tema Kris dan Kosmologi Jawa. Artinya banyak hal yang sudah kita dapatkan dari dua narasumber ini dan saya kira menarik untuk kemudian kita nanti diskusikan lagi di momen yang berikutnya. Baik, saya mohon maaf apabila selama saya memandu jalannya acara ini ada kekurangan atau kesalahan, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Tony Yunus. Kepada Pak Tony, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih kepada dua pembicara yang sangat menarik ya, Kiai Sastro dengan mata air yang tersumbat tadi, ya. Kemudian juga Romo Doni dengan ada satu ketersinggungan dengan falsafah Jawa sedulur papat kalimo pancer. Ini juga nanti kalau bisa nanti diperdalam lagi, kita perdalam melalui webinar-webinar berikutnya. Semoga webinar kita ini nanti sanggup ikut membersihkan sumbatan-sumbatan sampah peradaban. Ini menurut Romo Kiai Sastro ya. Amin. Iya, terus kemudian juga mudah-mudahan webinar dari komunitas cinta budaya ini nanti bisa sebagai gerakan budaya, gerakan pelestari budaya. Itu saya harapkan nanti bisa ke arah itu. Terima kasih kepada dua pembicara dan juga moderator Mas Unggul Sudrajat. Webinar ini saya tutup. Kita berjumpa lagi pada tanggal 23 bulan depan. Jadi setiap sebulan sekali. Tanggal 23. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam budaya. Rahayu. 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 Rahayu.